adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas dan megah. Ia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikutnya di kerajaan Saba. Akankah pertemuan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam membuat Ratu Bilqis menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan pertemuan besar, namun burung hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Di manakah burung hudhud? Kenapa dia tidak kelihatan? Maaf Baginda Raja, kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga burung hudhud segera datang, Baginda. Burung hudhud tiba-tiba datang dengan nafas yang tersenggal-senggal. Ampun Baginda Raja, aku terlambat. Kenapa kau terlambat? Aku baru melihat kerajaan Sabah. Kerajaan itu sangat makmur dan diperintah oleh seorang ratu bernama Bilqis. Tapi kenapa? Mereka menyembah matahari. Apakah kau tidak berbohong? Aku tidak bohong, Baginda. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tertarik dengan cerita hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Bilqis dan memerintahkan burung hudhud untuk mengantar surat tersebut. Sesampai di kerajaan Saba, burung hudhud pun menemui Ratu Bilqis di singgasananya lalu meletakkan sepucuk surat. Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Lihat burung itu memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Dia mengantarkan surat dari Raja Sulaiman. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadap dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sungguhnya aku mengajakmu bahwa Allah Tuhan semesta alam. Janganlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya perilaku orang-orang kafir. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis berbicara dengan para utusannya. Antarkan surat dan hadiah ini pada Raja Sulaiman. Baik, Ratuku. Ratu Bilqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. Surat dari Ratu Bilqis dan hadiah-hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Bawalah kembali hadiah ini. Kenapa, wahai raja? Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.
Utusan pun kembali ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak semua prajurit berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan Ratu Bilqis. Wahai seluruh prajuritku, cepatlah berkumpul. Aku akan memberitahukan kabar penting pada kalian semua. Kabar penting apa, Baginda? Besok Ratu Bilqis akan datang. Kemari persiapkan diri kalian untuk menyambut kedatangannya. Baik, Baginda Raja. Sebelum Ratu Bilqis datang, mari kita memberikan kejutan untuknya. Kejutan apa, Tuan? Di antara kalian siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Untuk apa kita memindahkan istana Ratu Bilqis ke sini? Supaya dia sadar akan kekuasaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sanggup, Baginda Raja. Saya akan datang dengan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan lagi dapat dipercaya. Ini adalah termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba. Apa aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirimu sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maka Maha Kaya lagi, Maha Mulia. Ya Allah, terima kasih atas karuniamu. Maha besar Allah. Semut-semut sedang berlalu lalang. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh para semut untuk menepi agar tidak diinjak oleh Ratu Bilqis dan rombongannya. Hai semut-semut, menepilah. Baik, Baginda Raja. Ratu Bilqis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Istana di sana mirip sekali dengan yang ia miliki. Ratu Bilqis pun datang dengan para prajurit untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Wow, megah sekali istana ini, mirip sekali dengan istanaku. Istanamu kupindah kemari. Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, ini bukan air. Benarkah? Benar, Ratu? Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, maafkan aku tidak mengenalmu. Matahari yang selama ini aku sembah bukanlah Tuhanku. Ya Allah, jaga dan lindungilah aku. Aku berjanji akan berserah diri kepadamu. Terima kasih sudah membuka pintu hatiku. Maka sejak saat itu pun kedua kerajaan saling menjalin kerjasama dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan penduduk Saba meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pun menjadikan Ratu Bilqis sebagai istrinya. Mereka pun hidup bahagia dengan kedua kekuatan kerajaan besar untuk terus berjuang mengemban amanah dari Allah untuk memberantas segala
bentuk kemusyrikan dan menyebarluaskan kebenaran hingga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri tegak di muka bumi. Cerita pun selesai. Terima kasih.